Blak-blakan Mirza. Ganti pelatih, ganti derita. Garuda Muda dipaksa bertahan di bawah tekanan gila. Blak-blakan Mirza. Bukan sekadar beda, Nova versus Kurniawan bikin pemain terkikis. Tekanan Timnas U17 makin mencekik. Penyerang andalan Timnas Indonesia U17, Muhammad Mirza Fijratullah, akhirnya buka suara tanpa tedeng aling-aling, dan apa yang ia ungkapkan bukan sekadar perbedaan biasa. Di balik nama besar Nova Arianto dan Kurniawan Dwi Yulianto, tersimpan realita pahit yang harus ditelan para pemain muda Garuda. Sekilas mungkin terlihat sama, tapi di lapangan, perbedaan itu terasa seperti benturan keras yang memaksa pemain beradaptasi dengan cepat atau tersingkir tanpa ampun. Mirza tidak menutupi bahwa perbedaan itu menghantam mereka di level teknis yang paling sensitif. Bukan cuma soal gaya melatih, tapi detail kecil yang berubah jadi tekanan besar. Kelihatannya sama, tapi saat dijalani, itu beda cerita, ucapnya. Adaptasi bukan lagi pilihan, itu kewajiban yang melelahkan. Salah sedikit, langsung terasa. Lambat sedikit, langsung tertinggal. Pergantian pelatih bukan sekadar pergantian arah, tapi seperti memaksa pemain mengulang dari nol di tengah tuntutan yang terus meningkat. Dan tekanan itu, kini jauh lebih brutal. Mirza menggambarkan atmosfer yang sekarang tidak lagi ringan seperti dulu. Tidak ada ruang untuk bermain bebas tanpa beban. Setiap sentuhan bola, setiap keputusan di lapangan seperti diawasi ribuan pasang mata yang siap menghakimi. Harapan publik Indonesia tidak lagi sekadar dukungan. Itu berubah menjadi tekanan yang menusuk mental pemain muda yang masih mencari bentuk. Keberhasilan lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar, yang seharusnya jadi kebanggaan, justru berubah menjadi pisau bermata dua. Standar naik drastis, ekspektasi melambung tak masuk akal. Dulu kami main seperti anak-anak yang menikmati permainan. Sekarang, rasanya seperti harus sempurna di setiap detik, kata Mirza. Ia bahkan mengibaratkan tekanan itu seperti mencekik leher, sebuah gambaran yang tidak berlebihan untuk kondisi yang mereka hadapi sekarang. Tidak berhenti di situ, waktu persiapan yang sempit di bawah Kurniawan semakin memperparah keadaan. Adaptasi belum selesai, tapi tuntutan sudah memuncak. Mereka dipaksa paham taktik baru dengan cepat, seolah tidak ada ruang untuk gagal. Padahal kenyataannya, proses itu belum benar-benar matang. Adaptasi kami masih berjalan, ujar Mirza. Kalimat yang terdengar sederhana, tapi menyimpan kekhawatiran besar. Mereka belum siap sepenuhnya, sementara tekanan sudah di titik tertinggi. Dan hasilnya mulai terlihat. Di Piala AFF U17 2026, kenyataan pahit itu menghantam tanpa ampun. Bermain di kandang sendiri, di depan ribuan supporter yang berharap kemajikan, Timnas justru tersungkur di fase grup. Tidak ada semifinal, tidak ada pembuktian, hanya kekecewaan yang menggantung, berat, dan memalukan. Kegagalan itu bukan sekadar hasil buruk, itu alarm keras bahwa ada yang belum beres, bahwa tekanan, perubahan, dan ekspektasi mungkin sudah melampaui kapasitas tim muda ini, bahwa nama besar dan harapan publik tidak cukup untuk menutup celah di taktik, mental, dan kekompakan. Dan yang paling menyakitkan, mereka harus bangkit di tengah sorotan yang semakin kejam tanpa jaminan akan berhasil. Alarm bahaya, Indonesia U17 kalah lagi. Arab Saudi bungkam Garuda Asia 2-1. Hasil mengecewakan Timnas Indonesia U17 melawan Arab Saudi U17 jelang Piala Asia U17 2026, Garuda Asia kembali tersungkur dengan kekalahan 2-1. Dalam pertandingan yang sangat menentukan dan krusial menjelang pelaksanaan Piala Asia U17 2026, Tim Nasional Indonesia untuk kelompok umur 17 tahun atau Timnas Indonesia U17 yang sejatinya diharapkan mampu menunjukkan peningkatan kinerja dan performa yang lebih matang, harus menerima kenyataan pahit dan sangat mengecewakan setelah dipaksa menelan kekalahan dengan skor akhir 2-1 saat berhadapan dengan tim tuan rumah yakni Arab Saudi U17.
Pertandingan yang syarat ketegangan dan penuh tekanan tersebut yang digelar di tengah atmosfer yang mendukung penuh oleh pendukung Arab Saudi berlangsung pada malam hari Jumat, tepatnya Selasa malam, tanggal 28 April 2026 waktu setempat yang bertepatan dengan waktu Indonesia Barat atau WIB, menunjukkan betapa besar jurang perbedaan kualitas yang masih menganga antara kedua tim tersebut. Informasi ini dapat dikonfirmasi dan didukung sumbernya secara khusus dari sebuah akun media sosial yang cukup kredibel dan berfokus pada dunia sepak bola Asia Tenggara, yaitu @theasianball, yang mengabarkan secara real-time perkembangan dan hasil-hasil pertandingan yang berlangsung di kawasan Asia. 1. Timnas Indonesia U17 mengakumulasi luka dan kekalahan tanpa akhir. Melangkah lebih dalam ke perjalanan panjang yang dialami oleh Timnas Indonesia U17 selama tahun kompetisi 2026 ini, dapat terlihat jelas bahwa tim ini sudah menjajal sebanyak 9 pertandingan resmi maupun uji coba yang tersebar di berbagai ajang resmi dan non-resmi sebagai bagian dari persiapan dan adaptasi menghadapi kompetisi besar seperti Piala Asia U17. Sayangnya, dari seluruh rangkaian pertandingan tersebut, performa yang dimunculkan jauh dari kata memuaskan. Statistik yang membuktikan hal ini sangat mencengangkan, karena hanya dalam 1 pertandingan saja mereka berhasil keluar sebagai pemenang, sedangkan 1 pertandingan lain hanya berakhir dengan hasil imbang yang stagnan, dan 7 pertandingan sisanya harus mereka jalani dengan menerima kekalahan yang menyakitkan hati dan sangat membebani mental para pemain yang berusia sangat muda. Kondisi ini tidak hanya menjadi refleksi dari ketidaksiapan secara teknis, tetapi juga menunjukkan celah besar dalam aspek mental dan fisik skuad Garuda Asia yang hingga saat ini belum mampu bangkit dari keterpurukan. Kemenangan satu-satunya yang sempat mereka raih itu terjadi dalam sebuah laga pembuka yang sangat diharapkan sebagai momentum awal kebangkitan ketika tim ini berhasil menaklukkan Timor Leste U17 dengan skor yang cukup meyakinkan. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari babak grup A Piala AFF U17 2026 yang digelar pada malam hari Senin 13 April 2026 waktu WIB. Satu kemenangan itu rasanya ibarat cahaya kecil di ujung lorong gelap yang menganga. Walau demikian, kemenangan tersebut tampak begitu kecil dan kurang mampu mengangkat kepercayaan diri tim mengingat tantangan besar yang menanti di depan. Selanjutnya, hasil imbang 0-0 yang mereka dapatkan ketika menghadapi Vietnam U17 pada laga pamungkas grup A dalam Piala AFF U17 2026, tepatnya pada Minggu malam tanggal 19 April 2026 waktu WIB, juga tidak mampu memberikan semangat yang diharapkan. Hasil tanpa gol tersebut malah lebih memperlihatkan kelemahan lini pertahanan dan serangan yang tidak produktif dan minim kreativitas. Ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa masalah pelik dalam hal efektivitas permainan masih belum terselesaikan secara serius. Lebih parah lagi, di luar 2 hasil yang relatif positif ini, rentetan kekalahan terus menghantui langkah Garuda Asia. Kekalahan demi kekalahan yang memalukan dan mencolok tersusun secara berurutan, dimulai dari kekalahan menyakitkan dengan skor telak 0-7 dan kekalahan tipis 2-3 yang keduanya dialami melawan Cina U17, serta kekalahan telak lagi dengan skor identik 0-7 dari Korea Selatan U17. Tidak hanya itu, mereka juga harus menelan kekalahan pahit 0-3 atas India U17 yang menunjukkan ketidakmampuan mereka bersaing dalam pertandingan tersebut, disusul dengan kekalahan tipis 2-3 yang diperoleh dari Thailand U17 sekaligus memamerkan betapa rapuhnya pertahanan dalam situasi krusial, dan kekalahan memalukan dengan skor 0-1 melawan Malaysia U17 yang secara historis merupakan rival sekawasan. Setiap kekalahan ini bukan sekedar angka di papan skor, melainkan menjadi simbol nyata dari mentalitas yang belum kokoh, kelemahan di lini pertahanan dan serangan, serta kurangnya persiapan strategis yang matang dari pelatih dan manajemen tim.
Kemenangan atas Arab Saudi pun tidak datang. Mereka kembali dipaksa menerima kekalahan dengan skor akhir yang cukup sempit 2-1 dalam pertandingan terakhir yang diperebutkan di tengah tekanan lawan yang sangat kuat dan antusiasme supporter tuan rumah. Pertemuan ini sekaligus mengingatkan kita semua betapa jauhnya jarak antara kemampuan atlet muda Indonesia dengan tim-tim dari negara-negara yang lebih maju dalam pengembangan sepak bola usia muda. Harapan besar yang ditaruh pada tim ini agar bisa dapat pengalaman berharga dari setiap laga untuk menyongsong Piala Asia U17 yang akan berlangsung di stadion-stadion Arab Saudi pada rentang tanggal 5 hingga 22 Mei 2026 rasanya masih berat untuk diwujudkan mengingat performa yang terhampar masih jauh dari standar kompetitif yang diharapkan. 2. Jadwal mendatang yang membawa tekanan berat untuk Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2026. Memandang ke depan, dalam ajang Piala Asia U17 2026 yang secara resmi akan dihelat di negara Arab Saudi, Timnas Indonesia U17 ditempatkan dalam salah satu grup yang penuh tekanan dan tantangan berat, yakni Grup B. Di dalam grup tersebut, mereka harus berhadapan dengan beberapa tim unggulan dan berpengalaman, seperti Cina yang dikenal memiliki pemain muda bertalenta dengan tenaga dan teknik mumpuni, Jepang yang punya tradisi kuat dalam pembinaan usia muda dan kemampuan taktik yang matang, serta Qatar yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan pesat dalam dunia sepak bola usia muda lewat program talent scouting dan pembinaan yang sistematis. Dengan kondisi lawan-lawan yang demikian tangguh, fokus dan kesiapan secara fisik, mental, serta strategi menjadi harga mati bagi Garuda Asia untuk sekedar bertahan atau bahkan meraih hasil mengejutkan, dan ini bukan merupakan hal yang mudah bagi mereka. Pertandingan pembuka Garuda Asia yang sangat krusial akan mereka jalani melawan Cina U17 pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026 pukul 23.30 WIB. Laga ini diyakini akan menjadi sebuah titik tolak sekaligus penentu masa depan perjalanan mereka di kompetisi tersebut. Bila tidak mampu tampil dengan performa maksimal dan konsisten, bukan mustahil Timnas Indonesia U17 akan terus terjebak dalam deretan kekalahan seperti yang telah mereka alami selama musim ini, yang selanjutnya akan menyebabkan dampak buruk tidak hanya bagi kepercayaan diri para pemain, tetapi juga bagi reputasi sepak bola Indonesia di mata internasional. Bukan sekedar uji coba, Kurniawan bakar semangat Garuda Muda. Arab Saudi jadi final dini berdarah. Pelatih Timnas U17 Indonesia yang selama ini dikenal sebagai sosok pelatih penuh energi dengan reputasi tak tergoyahkan dalam mengasah talenta muda, kali ini tampil dengan sikap yang jauh lebih panas dan tekad yang membara dari sebelumnya. Pelatih Timnas U17 Indonesia yang bernama Kurniawan Dwi Yulianto, sosok yang selama bertahun-tahun telah dikenal luas dan dihormati dalam dunia persepak bolaan tanah air, khususnya karena dedikasinya yang luar biasa dan energi yang tak pernah surut dalam membimbing, melatih, dan mengembangkan potensi para pemain muda berbakat, kali ini menunjukkan sebuah sikap yang jauh lebih intens, penuh semangat yang membara, dan tekad yang seolah menyala-nyala dari dalam dadanya, jauh lebihi dari tekad yang pernah ia tunjukkan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Dengan suara yang bergemuruh penuh gairah dan tatapan tajam yang membakar semangat anak-anak asuhnya, ia menegaskan bahwa skuad Garuda Muda tak sekedar akan tampil menghadapi Arab Saudi dalam laga uji coba biasa. Dalam setiap pernyataannya yang disampaikan dengan nada suara yang lantang, menggema penuh tenaga dan gairah yang menggetarkan jiwa, serta dengan tatapan mata yang tajam dan penuh api yang seolah mampu menembus batas ruang dan waktu, Kurniawan menegaskan dengan tegas bahwa skuad Garuda Muda, yaitu para pemain muda yang kini menjadi harapan dan kebanggaan bangsa, sebenarnya tidak akan sekedar menjalani pertandingan uji coba biasa ketika menghadapi tim kuat Arab Saudi, melainkan sebuah pertandingan yang penuh arti dan berwujud sebuah medan pertempuran sejati yang syarat tuntutan dan tekanan. Tidak, ini akan menjadi final dini yang sesungguhnya, pertarungan berdarah yang akan menentukan hidup matinya karier dan kehormatan mereka di kancah sepak bola Asia.
Kurniawan membantah pandangan yang menyepelekan pertandingan ini sebagai laga sekedar latihan, melainkan dengan penuh keberanian dan kesungguhan, ia menyatakan bahwa pertandingan tersebut akan berubah menjadi sebuah final awal yang sangat menentukan, sebuah pertempuran yang tidak kenal ampun, penuh darah dan air mata, sebuah pertarungan yang secara langsung akan menimbang seberapa besar nilai dan masa depan karier para pemain, serta kehormatan yang mereka emban sebagai wakil bangsa di panggung sepak bola Asia yang sangat kompetitif dan penuh tantangan. Pertandingan ini bukan sekedar panggung adu skill dan strategi, tetapi merupakan ujian tanpa kompromi bagi mental dan fisik para pejuang muda yang menyandang harapan bangsa yang hampir patah. Pertandingan tersebut akan menjadi sebuah ajang bukan hanya sekedar unjuk kebolehan dalam hal keterampilan teknik bermain dan strategi bertahan maupun menyerang, tetapi jauh lebih serius dari itu. Ajang ini akan menjadi ujian seberat-beratnya tanpa toleransi sedikit pun, di mana mental baja dan ketangguhan fisik para pemain muda yang membawa beban harapan bangsa yang tengah dilandai keraguan dan kepedihan harus diuji dalam kondisi terberat, yang mampu membongkar dan menghancurkan mereka seandainya tidak memiliki kekuatan dan ketahanan yang mumpuni. Pertandingan ini akan menjadi penjuru saat di mana segara jerih payah dan pengorbanan bertahun-tahun, keringat yang bercucuran serta malam tanpa tidur akan diuji tuntas dalam tekanan yang mencekam dan monoton brutal sebuah kompetisi bertaraf dunia. Saat pertandingan itu tiba, maka momen menentukan yang sangat krusial akan datang sebagai babak akhir, di mana seluruh usaha panjang selama bertahun-tahun, mulai dari pengorbanan tak terhitung jumlahnya, keringat yang menetes deras hingga basah membasahi baju dan lapangan latihan, serta waktu berjam-jam yang harus rela dikorbankan tanpa tidur nyenyak, akan dihadapkan pada ujian paling berat dan penuh tekanan. Ujian yang begitu menakutkan dan mendesak, penuh tantangan kejam dan monoton brutal yang khas dari kompetisi tingkat dunia yang memaksa setiap peserta harus tampil sempurna di bawah sorotan tajam jutaan mata. Garuda Muda bukan hanya menghadapi tim Arab Saudi, sang raksasa Asia yang menjuarai segalanya dan sudah berpengalaman di medan internasional. Mereka tengah berhadapan dengan nasib mereka sendiri, sebuah taruhan besar yang tidak memberi ruang untuk kesalahan sedikit pun. Dalam laga yang akan menguras tenaga dan mental tersebut, skuad Garuda Muda tidak sekedar bertanding melawan tim Arab Saudi yang telah dikenal sebagai salah satu kekuatan raksasa terbesar sepak bola Asia, sebuah tim yang sudah berpengalaman dan telah meraih berbagai gelar juara bergengsi di kancah internasional, melainkan mereka juga sesungguhnya sedang berhadapan dengan nasib mereka sendiri yang penuh ketidakpastian, sebuah taruhan besar yang sangat berat di mana tidak ada sedikit pun ruang tersisa bagi kesalahan atau kekeliruan, karena satu kesalahan kecil saja berpotensi merenggut mimpi dan masa depan sepak bola mereka secara tragis. Berangkat dari tanah air tercinta pada Sabtu 25 April 2026, dengan hati yang berdegap keras dan pikiran yang penuh tegangan, para pemain muda itu meninggalkan zona nyaman yang telah menjadi tempat mereka berlatih dan tumbuh, yaitu tanah air Indonesia yang penuh kenangan, keluarga dan dukungan hangat. Dan dengan langkah pasti namun penuh beban moral, mereka memulai perjalanan yang menegangkan dan syarat tantangan menuju negeri asing yang suhunya panas dan mentalitas pertandingan yang brutal. Di tengah gurun tandus Arab Saudi yang panas dan keras, mereka harus menembus batas fisik dan mental yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Sesampainya di tanah yang penuh gurun pasir dan suhu yang dapat membakar kulit, kondisi fisik dan mental para pemain diuji secara ekstrim seperti belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka harus mampu menembus batas-batas kemampuan jasmani yang sudah diasah selama ini dan menghadapi tekanan mental yang berat, dari rasa gelisah akibat atmosfer asing hingga kekerasan pertandingan, yang semuanya menuntut mereka untuk tampil melampaui batas manusia biasa demi mempertahankan mimpi dan harga diri bangsa mereka. Setiap tetes keringat yang jatuh di lapangan latihan bukanlah upaya membangun stamina, melainkan doa tersurat agar mampu mengatasi setiap gelombang kegagalan dan tekanan yang siap menghempas mereka kapan saja.
Ketika para pemain itu harus meneteskan keringat di bawah terik matahari saat menjalani latihan yang melelahkan, bukanlah sekedar bentuk aktivitas fisik biasa untuk memperkuat stamina, melainkan lebih dari itu. Setiap tetes keringat tersebut mengandung doa-doa yang sunyi dan penuh harap agar dapat mengatasi setiap gelombang kegagalan, rasa takut, dan tekanan brutal yang mengintai mereka di depan mata, siap menggulung dan menghancurkan semangat mereka kapan saja jika mereka tidak cukup kuat dan tangguh. Di bawah terik matahari yang menyengat dan lingkungan asing yang penuh rintangan, sesi latihan menjadi medan pertempuran sesungguhnya, bukan semata-mata melawan kekuatan dan strategi lawan, tetapi juga harus mampu mengalahkan pesaing terberat yang ada, yaitu diri mereka sendiri dengan segala keraguan, ketakutan, dan kegelisahan yang bersarang dalam jiwa dan pikiran mereka. Sebelumnya, proses pemusatan latihan di Jakarta sudah menjadi neraka tersendiri. Sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, tahap awal persiapan yang tidak kalah berat dilakukan dalam bentuk proses pemusatan latihan yang digelar di Jakarta, yang pada kenyataannya bukan sekedar rutinitas biasa, melainkan seperti neraka kecil yang menguji dan memangkas mental dan fisik para pemain hingga batas kemampuan manusia, dengan tekanan dan intensitas latihan yang dirancang sangat keras untuk menyiapkan mereka menghadapi medan sesungguhnya di luar negeri. Bukan latihan santai seperti yang disangka kebanyakan, melainkan sebuah medan tempur berat yang menyayat asa dan menuntut darah dan tenaga maksimal. Latihan yang mereka jalani tidaklah sesederhana sekedar pembentukan teknik dasar atau penguatan stamina ringan, melainkan sebuah medan tempur berat yang menyayat asa para pemain, secara fisik maupun mental, menuntut setiap tetes keringat dan tenaga mereka terkuras habis tanpa adanya ruang untuk merasa aman atau santai, karena setiap sesi menjadi pertarungan melawan rasa lelah dan keputusasaan yang menghadang mereka. 26 pemain terbaik Indonesia yang dipilih dari Sabang hingga Merauke